Tenda adalah peralatan yang sangat krusial ketika mendaki. Fungsinya adalah tempat berteduh, melindungi kita dari panas, hujan, dan angin. Oleh karena banyak sekali merek dan model yang beredar di pasaran, orang sering bingung mau beli yang mana, terutama kalau baru mulai menekuni hobi mendaki gunung. Tapi jangan khawatir, saya akan berbagi tips untuk membantu kalian yang masih kebingungan dalam memilih tenda. Hal pertama yang mesti kamu tentukan adalah kapasitas. Mau berapa orang? 2, 3, atau tenda solo yang cuma muat 1 orang. Kalau bingung, saya sarankan beli tenda dengan kapasitas 2 orang, karena nanti kalau dipakai sendiri nggak berat-berat amat. Dan kalau dipakai berdua, bisa sharing beban. Kedua adalah harga. Saran saya sih alokasi dana buat tenda agak royal, karena ini investasi jangka panjang. Mending mahal sekalian tapi tahan lama, daripada murah tapi cepat rusak. Oh iya, satu lagi. Kalau tenda yang kamu beli cukup mahal, jangan sekali-kali dipinjamkan. Bukan masalah pelit sih, biasanya kalau ada apa-apa sama tenda kamu, yang minjem paling cuma bilang sorry aja. Dia mungkin nggak tahu perjuangan nabung sampai makan nasi kecap misalnya, atau rebutan sama orang lain demi mendapatkan tenda impian. Kitanya yang rawat baik-baik, orang lain kok enak banget pakai ugal-ugalan. Gitu kira-kira alasannya. Ketiga, desain atau bentuk tenda. Saya akan menyederhanakan jadi beberapa bagian saja sesuai tipe yang umum beredar. Tenda tipe dome adalah yang populer dan paling banyak beredar. Ciri khas tenda tipe ini adalah lantai tenda persegi dengan 2 frame yang saling menyilang. Tenda tipe dome banyak dipilih karena ketahanannya terhadap angin kencang dan kemudahan setupnya. Tipe kedua adalah model tunnel atau terowongan. Beda dengan tipe dome dengan frame yang disilang. Frame pada tenda model tunnel biasanya melengkung secara paralel membentuk lorong setengah lingkaran. Tenda tipe ini punya kelebihan teras yang luas dan ruang dalam yang lega. Cuaca buruk. Tipe ketiga yaitu backpacking tent. Ini adalah tipe yang tidak masuk ke dalam 3 kategori di atas atau desainnya hybrid. Tenda ini banyak modelnya dan berkembang paling pesat karena desain dan fiturnya yang beragam. Tenda-tenda ultralight termasuk ke dalam kategori ini. Modelnya macam-macam. Ada yang mengadopsi tunnel tent seperti ini tapi framenya cuma 1. Ada juga framenya yang gabung tidak terpisah, cuma bercabang 3 seperti tenda berikut. Oke, tadi kita bahas tentang desain. Hal keempat yang mesti kamu tentukan sebelum membeli tenda adalah fitur. Saya akan menjelaskan fitur-fitur penting mana aja yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah konstruksi tenda, single wall atau double wall. Umumnya tenda yang beredar adalah double wall yang punya 2 bagian, outer atau fly sheet, dan inner. Kalau di sini, tenda tipe ini biasa disebut sebagai tenda double layer, cuma saya lebih suka bilang double wall. Kelebihan tenda double wall adalah mampu mengurangi kondensasi dan lebih tahan lama. Tenda single wall hanya punya 1 bagian aja, tidak ada bagian inner yang terpisah. Tenda single wall ini walaupun bobotnya lebih ringan, tapi punya kekurangan yaitu kondensasi yang berlebih, apalagi kalau hujan. Kedua adalah inner tenda. Biasanya terdiri dari kain jala tipis atau bagnet dijahit menyatu dengan lantai atau floor. Kain jala tipis ini biasa juga disebut mesh. Ada beberapa tipe, full mesh, half mesh, atau nggak ada mesh sama sekali. Full mesh biasanya minim kondensasi dan bobot tenda lebih ringan, tapi angin dingin bisa gampang masuk dari sela-sela flysheet. Half mesh bisa dilihat seperti ini mampu mengurangi kondensasi, tapi juga menghalau angin yang bertiup dari samping. Nah, kalau innernya seperti ini biasanya untuk tenda 4 musim alias tenda musim dingin. Ketiga adalah lokasi pintu, depan atau samping. Tenda dengan pintu depan biasanya lebih ramping dan lebih panjang. Tenda desain tunnel bahkan biasanya punya 2 pintu depan dan belakang. Selanjutnya adalah tenda dengan pintu samping. Pintu tenda bisa 1 atau bisa 2. Tenda dengan fitur pintu samping biasanya lebih lebar. Untuk meminimalisasi area yang dipakai, beberapa produsen membuat tenda dengan pintu samping hanya 1. Saya pribadi lebih menyukai tenda dengan pintu bukaan samping karena lebih gampang buka tutup resleting pintu ketika posisi sedang rebahan. Juga keluar masuk tenda lebih enak. Fitur yang gak kalah pentingnya adalah teras atau vestibule. Selain buat naruh tas dan sepatu, teras bakal sangat terasa manfaatnya kalau kamu harus masak, tapi kondisi di luar lagi hujan. Fitur selanjutnya adalah titik-titik guy line. Apa itu guy line? Ini adalah tali tambahan yang biasanya dipasang di titik tertentu di tenda yang fungsinya memperkuat konstruksi tenda di kala angin kencang. Kalau tenda kamu punya desain seperti ini, pastikan ada titik guy line di bagian samping. Fitur tenda yang gak kalah pentingnya adalah kantong bagian dalam. Biasanya ada kantong di tiap pojok tenda, juga di bagian atas.
Ini penting buat memanage peralatan yang sering kamu akses ketika sedang ngecamp biar nggak berantakan dan lebih terorganisir. Hal terakhir yang mesti diperhatikan sebelum membeli tenda adalah material. Saya tidak akan membahas lebih detail soal istilah teknis ini karena bakal ruwet, melainkan hanya membahas material frame, outer atau flysheet, dan lantai tenda atau floor secara umum aja. Material frame secara garis besar terbagi 3, fiber, aluminium alloy, dan karbon. Fiber lebih berat tapi sangat murah. Aluminium lebih ringan dengan harga terjangkau, karbon adalah yang paling ringan tetapi dengan harga yang cukup fantastis. Material outer tenda umumnya terbagi 2, polyester dan nilon. Tenda-tenda kelas menengah bawah biasanya menggunakan polyester. Kelebihannya adalah murah dan kuat. Kekurangan tenda dengan material polyester yaitu lebih berat dibanding tenda dengan material lain. Juga ketahanannya terhadap robekan atau punya tear strength yang rendah. Tenda dengan material nilon adalah model yang paling banyak dipakai tenda-tenda model terbaru dan biasanya dipakai di tenda kelas menengah atas hingga premium. Nilon punya rasio kekuatan dan berat lebih baik dibanding polyester, sehingga bobot tenda berbahan nilon lebih ringan. Kekurangannya adalah bahan nilon gampang melar, terutama di saat basah atau lembab, sehingga kita harus memperbaiki posisi gailine atau pasak biar kencang lagi. Ada material tenda lain seperti DCF, cuma karena sifatnya yang nggak umum, saya nggak akan membahasnya sekarang, mungkin lain kali. Lantai atau floor tenda umumnya terbagi 3, terpal, nilon, dan polyester. Terpal biasanya ada di tenda kelas menengah bawah. Bahan ini keras, kaku, dan berat sehingga mulai ditinggalkan. Sedangkan 2 bahan lain biasanya sama dengan bahan outer tendanya. Jadi kalau gimana? Udah mulai puyeng belum? Saya rangkum kembali ya. 5 hal yang mesti diperhatikan dalam memilih tenda adalah sebagai berikut. Pertama, kapasitas. Kedua, harga. Ketiga adalah desain. Keempat, fitur. Dan terakhir adalah material. Kelima hal tadi buat saya adalah faktor-faktor yang jadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam memilih tenda yang tepat. Mungkin kelihatannya terlalu detail, cuma buat saya ini penting buat menghindari kasus salah beli. Daripada duit terbuang sia-sia, lebih baik kita mengetahui secara detail barang yang akan kita beli terlebih dahulu. Soalnya penyesalan biasanya suka datang belakangan. Oke, sekian tips memilih tenda kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang punya pengalaman menarik berburu tenda, bisa di-share di kolom komen.